si makhluk yang nantangin tadi itu muncul lagi gitu. Dan akhirnya kayak kepancing, dianya juga emosi, kepancing, akhirnya istilahnya itu kayak berantem, kayak bentrok gitu, antara dia dengan makhluk itu tadi. Jadi katanya dia dicakar duluan. Saya memang lihat sih di mukanya sini kayak ada bekas cakaran. Saya nggak tahu apakah itu dia cakar sendiri mukanya atau dicakar, tapi kata dia sih dia dicakar duluan gitu. Jadi cakar, terus kemudian makhluk itu balik ke rumah tadi. Halo, selamat datang di channel Keramat, channel yang membahas tentang cerita misteri, mistis, dan dunia metafisis. Kisah yang akan saya ceritakan pada episode kali ini adalah kisah yang terjadi saat ada kegiatan kemah bakti mahasiswa. Dan kisah ini merupakan kisah yang saya alami sendiri dan teman-teman saya pada waktu orientasi kemah bakti mahasiswa tahun 2008. Mungkin bagi sebagian teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya dan kuliah di Fakultas Sastra di salah satu universitas negeri di Kota Malang, mungkin cerita ini akan sangat membekas karena ini dialami dan juga menjadi kehebohan ketika proses kemah bakti mahasiswa malam itu. Tapi sebelum saya menceritakan lebih lanjut bagaimana kisahnya yang terjadi waktu itu, saya ingatkan buat teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel Keramat, likes, dan juga share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. KBM atau yang disebut dengan Kemah Bakti Mahasiswa pada tahun 2008 cukup tren di kalangan kampus-kampus negeri. Bahkan kampus swasta juga melaksanakan Kemah Bakti Mahasiswa. Kemah Bakti Mahasiswa ini merupakan satu rangkaian orientasi pengenalan kampus untuk mahasiswa baru. Namun, kegiatan ini lebih dikhususkan untuk kegiatan alam, di mana di sana kita dituntut untuk saling mengenal satu sama lain dan juga untuk bekerja sama di medan yang cukup berat. Pada waktu itu tahun 2008, fakultas kami melaksanakan Kemah Bakti Mahasiswa di Wana Wisata Coban Rondo, ya, atau di Coban Rondo itu ada satu area yang merupakan camping ground. Dan camping ground di Coban Rondo ini juga sudah cukup terkenal, sering dipakai untuk perkemahan, baik itu perkemahan mahasiswa, perkemahan pramuka, dan lain sebagainya. Sebagai kegiatan alam yang dilaksanakan sebagai bagian dari ospek atau orientasi, kegiatan ini memang terbilang cukup keras karena memang ospek di tahun-tahun 2000-an masih terkenal dengan image-nya yang sangar. Begitu juga dengan pelaksanaan ospek pada tahun 2008 di kampus kami. Seingat saya, ketika pelaksanaan kemah bakti mahasiswa, kakak-kakak senior itu tidak pernah menyebutkan secara pasti di mana tempat atau lokasi pelaksanaan kemah bakti mahasiswa. Yang ada hanya kita disuruh untuk persiapan bahwa kita akan melakukan kemah. Kita diminta untuk membawa barang-barang yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan ketika pemberangkatan, waktu itu mata kita ditutup dengan shawl, dan selama perjalanan dari Kota Malang menuju ke Coban Rondo, kami tidak diperkenankan untuk membuka mata kita. Saya masih ingat betul waktu pemberangkatan ke camping ground itu waktu mungkin sekitar pukul 3 sore kita dikumpulkan di kampus. Kemudian setelah semuanya pada berkumpul dan diberikan briefing, kita berangkat menggunakan lori, ya, ada beberapa lori yang kita gunakan untuk berangkat ke Coban Rondo waktu itu. Dan selama perjalanan yang ditempuh selama sekitar 1,5 jam atau 2 jam, itu memang seluruh mahasiswa yang menjadi peserta kemah bakti mahasiswa tidak diperkenankan untuk membuka shawl.
Mahasiswa yang ketahuan membuka syal atau mengintip ketika selama perjalanan akan mendapatkan hukuman yang berat dari senior. Sebagai mahasiswa baru, tentu saya juga tidak berani sama sekali untuk melihat, karena di setiap lori atau di setiap truk di mana kita diberangkatkan menuju ke Coban Rondo, itu terdapat banyak sekali kakak senior di sana. Seluruh mahasiswa tiba di Coban Rondo itu sekitar pukul 7 kalau tidak salah, karena perjalanan dari Kota Malang menuju Coban Rondo itu juga cukup lama. Setelah kami sampai di Coban Rondo malam hari itu, kita langsung dibariskan oleh senior berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Jadi kebetulan waktu malam hari itu saya mendapatkan kelompok, yaitu kelompok 4 di antara puluhan kelompok yang sudah dibentuk. Dan ketika kita dibariskan, waktu itu kita di briefing ulang, kemudian kita dicek semuanya, kesehatan dan juga dicek semua barang-barangnya apakah lengkap, dan kita di absen apakah semuanya sudah sampai sesuai dengan presensi yang ada. Setelah itu kita dipersilahkan untuk kembali lagi ke tenda yang sudah disediakan, dan kita diminta untuk istirahat sembari nanti menunggu ada instruksi dari kakak senior. Malam hari itu kita tidak tahu sebenarnya bagaimana urutan kegiatannya, karena memang semuanya benar-benar dirahasiakan oleh panitia. Jam 12 malam, singkat cerita, itu tiba-tiba kita semuanya dibangunkan oleh kakak senior. Dengan gaya membangunkan ala kemah-kemah pramuka ya, kalau mau ada kegiatan malam. Jadi semuanya tiba-tiba dibangunin. Saya waktu itu dalam kondisi memang benar-benar capek ya, karena perjalanannya cukup jauh, dan juga kondisi cuaca yang dingin di gunung, di Coban Rondo ya, termasuk dingin di sana. Waktu itu kaget ya ketika malam jam 12 dibangunin. Kakak senior udah pada teriak-teriak gitu kan. Ayo bangun, cepat dek gitu. Pakai hitungan juga ya. Hitungan 10 semua harus sudah berkumpul di lapangan. Akhirnya dibangunin semuanya. Kita langsung kembali lagi ke formasi kelompok yang sudah dibentuk tadi. Dengan tergopoh-gopoh di dalam tenda, saya nyari semua perlengkapan untuk segera berkumpul di lapangan. Shawl, jaket, kemudian sepatu saya cari, senter, dan alat-alat lainnya. Itu langsung saya cari, saya bawa, kita lari menuju ke lapangan untuk segera mempersiapkan diri. Ternyata malam hari itu kita dikumpulin karena agenda malam hari itu kita ada agenda namanya jelajah malam. Benar-benar jelajah malam yang kita nanti jalan dari pos ke pos gitu ya. Ada misi dari kakak senior, kita disuruh jalan dari pos ke pos, dan itu tuh benar-benar yang hutan ya. Kita benar-benar jelajahnya di hutan dan malam-malam. Sebenarnya buat saya jelajah malam seperti itu sesuatu yang sudah nggak terlalu asing ya, karena saya sudah pernah ikut pramuka sebelumnya, jadi kegiatan seperti itu cukup tidak terlalu masalah waktu malam hari itu. Cuman memang karena cuacanya dingin banget di Coban Rondo itu yang mungkin ya, sedikit membuat kita juga tertekan ya dengan situasinya. Dan kita dikumpulin, kemudian kita di briefing lagi kegiatannya seperti apa. Kita berangkat. Ya, malam hari itu berangkat kelompok 1 dulu ya. Jadi gantian. Kelompok 1 berangkat, di absen semuanya lengkap. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok saya berangkat. Oh ya, kebetulan saya waktu itu menjadi ketua kelompok ya. Saya kebetulan menjadi ketua kelompok, dan di kelompok saya itu ada beberapa cewek ya, ada beberapa cowok dan cewek. Kayaknya lebih banyak ceweknya sih waktu itu seingat saya. Nah, berangkatlah kita. Saya di posisi di barisan itu di paling depan karena saya ketua kelompok. Ada lagi cowok yang lainnya itu ada di belakang. Jadi kita memastikan bahwa barisan kita itu yang cewek-cewek atau yang perempuan tuh aman di tengah. Udah, kita jalan dari perkemahan menuju ke pos 1 gitu. Belum sampai ke pos 1, kita masih jalan di jalan utama, di jalan aspal. Kondisinya gelap ya waktu itu. Kondisinya gelap. Kelihatan di
ujung jalan. Di ujung itu ada pertigaan yang jaraknya mungkin sekitar 100 atau 150 meter gitu dari posisi kita waktu itu. Kita mendengar di situ ada kayak teriakan-teriakan gitu. Ada teriakan-teriakan gitu. Tapi kita positive thinking aja gitu. Mungkin itu adalah pos ya. Mungkin itu pos yang dimaksud sama kakak senior, dan di pos itu memang ada pos mentalnya gitu kan. Teriak-teriak gitu. Kita dekat lagi. Rupanya yang teriak-teriak itu tadi bukan pos yang kita maksud atau pos 1 yang kita mau tuju. Ternyata yang teriak-teriak itu tadi ada kakak senior, ya di situ ada kakak senior dan ada satu anak peserta dari kelompok 3 kalau nggak salah, dari kelompok 3 yang kesurupan. Ceritanya anak ini tadi ngakunya nggak enak badan ya ke senior, menurut cerita ya, ngakunya nggak enak badan, kemudian sama senior ini tadi dibawa balik gitu, dibawa pulang. Pas perjalanan balik kesurupan lah di jalan itu tadi, di pertigaan itu tadi. Ketika kita nyampe di pertigaan itu ngelihat ada teman kita yang kesurupan tadi, si senior tadi bilang, tolong yang cowok bantuin kita buat pegang ini gitu kan. Ya udah, akhirnya saya langsung ke situ bantuin, terus sisanya disuruh balik ke camp gitu. Sisanya disuruh balik ke lapangan atau camping ground tadi. Akhirnya di situ ada saya dan satu teman cowok lagi yang bantuin buat megangin si teman kita yang kesurupan di situ tadi ya. Nah, ada lagi teman cowok dan cewek-cewek tadi balik ke camping ground gitu kan. Harus ada cowok juga yang nemenin teman-teman cewek balik ke camping ground. Udah, ketika kita pegangin tuh si teman kita yang kesurupan tadi, itu beratnya minta ampun. Beratnya memang minta ampun. Dan kondisinya dia kayak nggak terkontrol gitu. Dia kayak ngebentur-benturin badannya di aspal atau di jalan atau di tanah yang ada di situ. Jadi kondisinya dia mau kayak melukai dirinya dia sendiri gitu. Dia udah mengeram-ngeram kemudian melukai dirinya sendiri. Wah, malam hari itu di situ pengalaman saya pertama pegangin orang kesurupan gitu. Jadi saya ngerasa takut juga waktu itu. Udah, kita bawa anak yang kesurupan ini tadi kembali ke camp. Saya dapat pegang kakinya, itu waduh beratnya luar biasa. Emang benar kata orang kalau orang kesurupan itu ketika diangkat itu memang berat banget. Ini berat banget, padahal kita angkat ada kalau 5 orang yang angkat ke jalan ke camping ground. Sampai camping ground, kita masukin ke tenda medikal. Di situ ada kakak yang ngerti lah yang begitu-begitu ya, dilakukan proses ngobrol sama anak ini tadi supaya makhluk yang masuk itu tadi keluar. Kita semua pegangin tuh, kita semua pegangin karena dia meronta-ronta gitu, dia meronta-ronta kayak mau melukai dirinya sendiri. Saya pegang kaki, saya pegang bagian kaki di bawah. Kita tuh dilihatin satu-satu sama dia tuh. Aduh, ngerinya luar biasa. Pandangannya tuh tatapannya tajam banget. Pas waktu dia kesurupan, nih anak sebenarnya sempat sadar ya. Dia sempat sadar sedikit, terus dia bilang, Mbak gitu, ke kakak senior, Mbak, aku nggak kuat, aku udah nggak kuat. Tolong sampaikan salamku dan maafku ke keluargaku. Aku udah. Dia udah kayak pamitan gitu. Kemudian si kakak senior bilang, enggak, kamu harus lawan. Kamu nggak boleh nyerah, kamu nggak boleh kalah. Kamu harus lawan dia. Kemudian dibacakan ayat-ayat, proses mediasi atau proses pengeluaran makhluk ini tadi dilakukan oleh kakak senior ini tadi. Akhirnya makhluk itu tadi keluar. Nah, si teman ini tadi dia ngelepas cincin yang dia pakai. Nah, usut punya usut, ternyata memang anak ini tadi dia punya kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan makhluk yang nggak kasat mata gitu. Dia pakai cincin itu tadi, dan itu yang katanya mengundang atau yang membuat dia punya kemampuan khusus bisa berinteraksi atau punya interaksi khusus sama mereka. Nah, dia cerita tuh ketika dia udah habis lepas cincinnya, dia cerita sebenarnya apa yang terjadi, kenapa dia bisa sampai kesurupan. Ternyata katanya makhluk itu tadi sejak sore
ketika dia udah nyampe di situ, itu udah kayak nantangin gitu istilahnya. Karena dia bisa komunikasi gitu. Kayak nantangin gitu. Nah, ketika pas waktu jelajah malam itu di sana, si makhluk yang nantangin tadi itu muncul lagi gitu. Dan akhirnya kayak kepancing, dianya juga emosi, kepancing, akhirnya istilahnya itu kayak berantem, kayak bentrok gitu antara dia dengan makhluk itu tadi. Jadi katanya dia dicakar duluan. Saya memang lihat sih di mukanya sini kayak ada bekas cakaran. Saya nggak tahu apakah itu dia cakar sendiri mukanya atau dicakar, tapi kata dia sih dia dicakar duluan gitu. Jadi cakar, terus kemudian makhluk itu tadi ke dalam tubuhnya dia. Dan menurut cerita memang tidak cuma satu, ada lebih dari satu makhluk yang masuk ke dalam tubuh si teman tadi. Nah, kisah yang anehnya itu baru ketahuan setelah si teman ini tadi ditolong. Ternyata teman-teman yang balik satu kelompok sama saya tadi, kelompok 4 tadi yang balik ketika saya bantuin ini tadi, mereka itu katanya mereka tuh balik ke camping ground itu sama saya. Jadi mereka tuh balik ke camping ground itu ceritanya sama saya. Dan itu cukup lumayan jauh juga loh camping ground dengan lokasi anak ini tadi di kesurupan. Jadi pertanyaan saya tuh, siapa yang sama mereka? Itu yang pertama. Kemudian karena teman-teman kelompok 4 tadi ngerasa bahwa yang balik sama mereka tadi sampai ke camping ground itu adalah saya, kan ketika balik di sana di absen, ya, di presensi sama kakak senior di sana. Saya dianggap hilang. Karena ketika nyampe di sana saya nggak ada. Dan akhirnya satu dosen-dosen atau juga senior-senior yang ada di luar itu pada nyariin gitu, pada nelponin saya. Pada waktu itu sebenarnya nggak boleh bawa handphone, jadi makanya mereka nelpon saya juga percuma. Handphone saya matikan, saya taruh dalam tas. Gitu. Jadi mereka kebingungan karena saya nggak ketemu, padahal saya ada di tenda kesehatan. Nah, itu yang sampai sekarang belum terjawab. Jadi siapa yang sama teman-teman balik ke camping ground? Siapa yang sama teman-teman saya kelompok 4 itu yang balik ke camping ground? Yang kedua, pada waktu yang sama ada satu temanku itu yang benar-benar hilang. Angkatan 2008 pasti ingat banget cerita ini ya. Dia itu hilang, katanya dia jalan ada bisik-bisik, katanya kakeknya yang nyari dia. Ya, kakeknya yang nyari dia. Jadi dia ngikutin bisikan-bisikan itu, katanya bisikan-bisikan itu sampai dia masuk hutan sendirian. Dia masuk hutan sendirian. Jadi malam hari itu yang hilang ada 2, saya dan teman saya itu tadi. Ya, ada teman yang ngikutin bisikan kakeknya ini tadi. Tapi kalau si anak ini tadi balik sendiri, ya, nggak beberapa lama dia balik sendiri, gitu. Cuman dia balik tuh kayak linglung gitu. Dia balik kayak linglung gitu. Dan menurut ceritanya dia ngikutin kakeknya pergi. Dan setelah kejadian yang menghebohkan malam hari itu, kelompok 5 dan seterusnya itu tidak diberangkatkan. Jadi cukup sampai kelompok kami aja, kami dipulangkan. Kelompok 1, 2, 3 juga kemudian dipulangkan. Kegiatan malam hari itu langsung dibubarkan, tidak dilanjutkan. Dan malam hari itu juga dekan kami di fakultas itu langsung memberikan instruksi kepada BEM dan juga kepada seluruh peserta kemah bakti mahasiswa untuk menghentikan semua aktivitas yang berbau mental. Ya, jadi yang aktivitas perpeloncoan berbau mental itu dihentikan semuanya. Dan besoknya semua kegiatan yang berbau mental itu sudah diganti dengan kegiatan yang berbau senang-senang. Ada hikmahnya sebenarnya dari peristiwa malam hari itu. Tapi malam hari itu karena peristiwa itu situasi cukup mencekam. Dan kemah bakti yang harusnya selesai sampai hari Minggu, itu di hari Sabtu kita udah bisa langsung pulang karena ada kondisi yang
nggak kita inginkan pada waktu itu. Jadi itu sedikit cerita tentang sebuah kisah kemah bakti mahasiswa yang cukup mencekam yang terjadi pada tahun 2008 di Coban Rondo. Buat saya bukan Coban Rondonya sebenarnya yang menjadi menakutkan di sini, tapi cerita ini memang tidak terjadi begitu saja, tapi selalu ada peristiwa yang sebelumnya menjadi penyebab, ada sebab akibat. Jadi jangan takut teman-teman untuk kemana-mana pun kita pergi, yang paling penting kita harus tetap ingat sopan santun, jaga diri, jaga perkataan, jaga perbuatan. Jadi itu mungkin cerita di episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel Keramat, tekan tombol lonceng, berikan likes, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian berikan opini kalian, atau unek-unek kalian, atau ide kalian, cerita apa yang mau kita bahas di channel ini, taruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak channel Keramat di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.